Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di AL balikan deui nya. Hey guys, masih bersama Abah nih di channel ALT. Oke, akhirnya bikin juga ya video bareng-bareng kayak gitu. Soalnya seperti saya bilang dulu ya, banyak kerjaan kayak gitu jadi digantiin sama Mehmet. Dan sekarang bareng lagi ya, saya ikut kayak gitu. Dan sama Kang Mehmet juga. Nah untuk sekarang lebih ke membicarakan masalah-masalah terbaru mungkin ya yang menurut saya atau menurut kami menarik kayak gitu. Oke, langsung aja ke Kang Sebenarnya Mehmet. bukan masalah aja ya. Kita kan ngebahas Bukan masalah aja ya, berita banyak juga, berita informasi kayak lah gitu. intinya. Kayak gitu. Terus kalau misal kalian ada yang nanya nih, kenapa kita konsepnya kayak gini? Jadi kan sebenarnya saya dan juga Abani itu untuk lokasinya aja udah beda ya. Abani itu di Kota Tasik, saya di Ciamis. Jadi kalau misal barengan langsung dari segi waktu dan ininya juga kan repot ya. Jadi kita mau nyoba-nyoba nih konsep baru, yaitu macam kayak gini. Cuman mungkin buat sekarang kita gak bakalan apa ya istilahnya buat ke live stream ya, kita belum sampai kayak gitu. Jadi kita coba buat record aja dulu. Nanti hasilnya kita baru upload ke YouTube kita. Oke, Abah nih. Jadi kemarin itu waktu sekitar tanggal 20 ya. Itu kan ada informasi nih tentang apa? Mesin Bitcoin. Asik miner. Oke, jadi awalnya pas lihat gambar kan cuma apa namanya? Berita, sorry bukan gambar ya. Pas lihat beritanya ribuan mesin penambang Bitcoin dihancurkan kayak gitu. Itu awalnya. Nah, pas dilihat-lihat kayak gitu, pas dilihat-lihat kenapa kayak gitu? Apa ada aturan lain atau gimana? Dan ternyata gimana Kang Mehmet setelah itu? Nah, jadi ini kan kejadiannya ada di Malaysia ya. Jadi ada sekitar 1069 mesin penambang atau mesin Bitcoin ya, gitu kan. Itu yang dihancurkan di sana. Asik miner ya. Nah, untuk apa? Harganya sendiri kurang lebih kan dari ribuan mesin tersebut kurang lebih ya 5,3 juta ringgit, 18,5 miliar. 18,5 miliar. Nah ini tuh penyebabnya kenapa Aban ini bisa kayak gini? Agak rumit ya pas dilihat-lihat, gak terlalu jelas juga. Dan ternyata pas dicari tahu itu ternyata lebih ke listrik ya, lebih ke mencuri listrik kayak gitu. Jadi entah gimana sih dasarnya, tapi intinya makanya lebih ke barang bukti mungkin ya Kang Mehmet ya. Iya. Barang bukti pencurian listrik kayak gitu. Makanya kenapa mesin Bitcoin itu atau ASIC miner itu dihancurin kayak gitu. Lumayan sih untuk Malaysia juga ruginya di kisaran berapa tuh? Kalau nggak salah 27 miliar ya? Iya. Oh, 28,9 miliar. Pencuriannya itu 8.000 ringgit, 27,5 juta. Oh, pencurian apanya? Oh, pencurian listriknya 25 juta. Nah, jadi hingga 8 bulan. Kan yang ketangkap itu 6 orang yang dijatuhi hukuman. Oh iya. Cuman gara-gara itu. Oh. Nah, kalau ngerti ya. miliaran. Soalnya ternyata udah habis dari itu. Ada yang lain juga ketangkap. Gitu. Nah, dari pihak Malaysia itu dia merugi 8,4 juta ringgit atau 28,9 miliar. Total kayak gitu ya. Cuman kalau dilihat-lihat itu tadi berapa sih? 1.000 ya? 1.000. Itu kemarin entah kemungkinan itu dari satu tempat kayaknya ya? Enggak sih. Soalnya agak bukan. Gimana? Itu si alat miningnya, si ASIC minernya itu kayaknya entah dari satu tempat ya? Kemungkinan sih. Kalau dilihat dilihat dari mesinnya kayaknya hampir sama semua. Cuman kalau misal untuk tempatnya ini bisa aja beda-beda tempat gitu kan. Soalnya kan waktu iya di sini kan diperjelas nih total 6 orang yang berhasil dijatuhi hukuman. Bisa aja kan 6 orang ini di satu tempat nih. Dia ada beberapa tempat juga ada orang lain. Bisa aja kayak gitu kan. Cuman yang saya gak lihat itu ini kan mesin Bitcoinnya ya. PGA mana ikut dihancurin gak? Aduh jujur kalau lihat PGA itu kayak ketusuk apa kayak gitu ya. Walaupun bukan punya milik saya sendiri tapi tetap
Kalau bener-bener lihat PGA, ini ASIC miner emang lumayan mahal juga sih ya kayak gitu. Cuman beda mungkin ya cara ngelihatnya sama PGA biasa. Apakah ada yang benar-benar sama PGA tapi dijual lagi kayak gitu? Soalnya gini sih Kang Mehmet ya. Kalau ASIC miner kan prosesnya kurang lebih sama ya, kayak mining menggunakan GPU kayak gitu. Tapi bedanya ini hanya bisa dipakai mining aja kayak gitu. Jadi nggak bisa dipakai main game. Mungkin nggak sih kalau emang sama apa namanya? Sama PGA-nya juga. Cuman kalau PGA-nya mungkin karena di apa namanya? Udah milik pemerintah kayak gitu dijual lagi bisa aja kayaknya. Makanya nggak lihat PGA atau GPU di sini. Cuman kayak gitu. Soalnya emang dari berita. Kebayang aja. Halo? Ya kebayang aja kan kalau misalnya ternyata kita nih lihat di sini banyak yang gepeng-gepeng, ternyata di dalamnya itu banyak PGA. Aduh. Mending daripada kayak gitu disumbangin ke kita atau dijual murah ke kita ya. Ya sekarang apa namanya lagi PGA kan lagi susah-susahnya. Ditambah apa namanya dihancurin, aduh kayak gimana kayak gitu. Nah dulu. Tapi ya sih untuk gimana? Untuk sekarang emang dari Malaysia itu lebih ke pencurian listrik ya, bukan aturan masalah mining ya atau cryptocurrency sendiri. Nah kita lanjut aja Kang Mehmet yang lebih dalam ya. Soalnya kalau dilihat kan kemarin ada kasus di mana di Cina ya. Cina itu. Masalah yang ilegal dan lain-lain. Nah kalau misalnya jujur Cina agak itu udah beda. Kalau di Cina kan emang benar-benar udah dilarang. Di Cina sih dari 2013 kalau nggak salah ya. Di Cina dari 2013 cuman emang agak banyak yang rubah. Cuman intinya emang secara umum masih dilarang sih kayak gitu. Cuman bukan sekedar Cina juga ya. Di negara-negara lain juga agak banyak sih. Bentar. Bolivia. Oke. Nah untuk di negara lain. Nah di negara lain banyak ya. Salah satunya Turki kayak gitu. Turki kayak gitu. India kalau nggak salah baru kemarin ya. Nigeria. Bolivia kayak gitu, Ekuador, Algeria, Nepal, Korea Selatan baru tahu tuh. Not interest in proprietary coin. Kalau Korea di Utara Mesir malahan ya? Amerika Utara kurang tahu juga ya masalah aturan. Tapi di yang saya lihat sih di Mesir ya, crypto is haram. Ya. Jadi cryptocurrency jadi langsung dilarang ya di sana. Menurut legislator declare transaction with cryptocurrency haram, prohibit ya haram kayak gitu. Menurut Syria law ya, jadi peraturan syariah mungkin ya, syariah ya, syariah kan ya syariah. Aja gak ada gitu. Kalau misal dibilang Bitcoin itu ada apa enggak gitu. Dia kan bentuknya digital. Nah terus kan yang bikin bingungnya itu yang waktu heboh ya soal PGA yang di Cina itu. Nah ini kan beritanya nih. Ini kan sekitar awal Juli ya. Banyak yang bilang bahwa PGA sudah turun. RTX 360 cuma 4 juta rupiah. Ini waktu saya cari di e-commerce Cina sendiri ini gak ada yang jual kayak gini. Makanya bingung ini beneran apa enggak sih? Ya. Sebenarnya gini sih kayak yang gini kalau nggak salah ya kemarin kayak gini ya Kang Mehmet, ada satu orang misalkan yang jual murah jadi bawanya lebih ke semua kayak gitu padahal cuma satu aja soalnya walaupun emang dilarang bener-bener dalam artian digerebek lah kayak gitu harga PGA bakal turun cuman nggak langsung signifikan kayak gitu soalnya yang bikin murah tuh waktu kayak gitu ya lama kelamaan kayak gitu. Banyak orang yang nggak terlalu butuh lagi sama GPU kayak gitu ya, terutama masalah mining, makanya dia mulai turun dari situ. Kalau saya lihat di tahun 2018 kayak gitu ya, 2018, 2019-an lah kayak gitu. Makanya untuk kemarin lebih ke hype ya, hype-nya kayak gini. Soalnya kan udah lama juga GPU naik kayak gitu ya, harganya tinggi lah kayak gitu. Makanya pas ada satu berita yang mengatakan dia turun, wajar sih ya kalau emang
semua orang pengen tahu kayak gitu. Ya namanya berita lah, ada yang dibesar-besarin kayak gitu, ditambahin garam lah dan lain-lain. Secara umum sih ada penurunan ya Kang Mehmet, cuman signifikan enggak juga, tapi masih mending lah. Seenggaknya agak turun dikit kayak gitu untuk masalah GPU. Paling yang emang jadi masalah sekarang kan emang karena keberadaan stoknya gak ada gitu kan. Ya, Gitu. jadi cukup sulit juga sih. Kemarin lihat gak yang udah lama sih sebenarnya untuk beritanya yang ibu-ibu beli PGA. Itu gak lama. Banyak banget. Di Ada Indonesia kan? Ada. Burong kan Iya banyak ada. buat mining katanya. Nah jadi kalau gini apa nih? Ya, Ini gitu. kan kalau misal ngebahas soal PGA nih sama mining gitu kan. Ya. PGA itu kemungkinan gak bakalan langsung turun atau mungkin apa ya istilahnya pengaruh besarnya itu pengaruh besarnya kan dari miningnya. Nah sedangkan miningnya itu sendiri kira-kira itu dia bakalan bertahan lama atau justru makin lama itu makin tinggi jadi kita makin susah buat cari PGA gitu nanti. Oh iya. Sebenarnya mining bukan salah satu penyebab, stok juga ngaruh kayak gitu. Cuman emang gimana ya, pas kemarin nanya-nanya kan se-Indonesia anggaplah cuma sebulan dikasih 200 piece ya per pabrikan, per merek lah kayak gitu. Makanya kadang banyak yang nyalahin miner karena ya kalau lihat lebih dalam sih yang sekali beli bukan 1-2 kayak gitu ya. Misalkan kadang nyampe 20, 30, 50, makanya ya itu juga sangat mempengaruhi. Nah, masalah Bitcoin kalau saya lihat sih pengalaman dulu ini agak mending ya. Agak mendingnya soalnya dari hampir 1 M ya. Sekarang di kisaran kalau nggak salah berapa sih? 488 juta ya. Kayak gitu. Ya, jadi untuk kedepannya masalah Bitcoin, tetap sih ya untuk saya pribadi masih tetap Kang Mehmet? Tetap rame. Bakalan enggak sebaliknya kayak gitu. Sebaliknya. Itu soalnya tren. Kayak gitu. Kalau masalah Bitcoin itu tren. Beda lagi kayak gini lah untuk masalah saham ya. Kalau kayak kayak Apple, kayak gitu ya. Atau saham secara umum kayak gitu. Kemarin kan seperti anggaplah Intel, AMD, Nvidia, dia naik terus. Untuk Bitcoin secara umum ya atau cryptocurrency, dia naik turunnya benar-benar fluktuatif kayak gitu. Makanya kalau orang misalkan sekarang banyak yang ngobrolin Bitcoin, naik lagi. Makanya pas Elon Musk nge-tweet, kalau nggak salah ya, nge-tweet masalah Bitcoin, langsung kan harga dia naik banget kayak gitu. Soalnya beda kayak Apple atau beda kayak Nvidia. Anggaplah Nvidia lagi lagi ngeluarin PGA baru gitu ya. Dia bisa bikin saham dia naik kayak gitu. Ataupun pas ngeluarin PGA baru dan PGA-nya jelek, sahamnya juga sama bisa turun. Untuk Bitcoin lebih ke ya secara pengamatan dikit-dikit masalah ekonomi hype ya. Menurut saya lebih beratnya ke hype kayak gitu sih. Makanya untuk masalah bakal naik bakal naik lagi nggak? Pasti bakal. Cuman untuk sekarang agak ragu sih ya untuk masalah Bitcoin dan kawan-kawan ya. Ethereum dan lain-lain. Sekarang kan buat menambangnya sendiri itu agak lebih susah ya dibanding dulu ya. Secara apanya? Jadi kan secara aplikasi sama aja. Sama aja. Cuman kayak gini sih Kang Mehmet. Sebenarnya banyak yang orang nggak tahu kayak gini sih masalah Bitcoin tuh atau cryptocurrency ya. Soalnya banyak yang mining Ethereum. Jadi bukan sekedar harga yang ngaruh, cuman masalah bukan pendapatan, penghasilan dari permining itu sendiri kayak gitu. Iya kayak gitu. Itu juga cukup berpengaruh. Jadi walaupun harga Bitcoin-nya turun, tapi kalau nilai per itunya naik kayak gitu ya, sebenarnya masih bagus juga sih. Cuman secara umum ya. Iya, Bani, soalnya gini kan, kalau misal hubungannya Bitcoin dengan yang soal PGA sekarang,
Ini kan Ya, bukan ya. tentang soal harganya aja nih, tapi Ya, karena ya. emang karena bantuan si VGA-VGA tersebut, dia bisa menambang lebih Aha. banyak. Itu Ya, kayaknya yang jadi ya, ya. masalah. Kalau misal nantinya ke depannya Bitcoin harganya naik, mungkin itu karena transaksinya aja kan, trennya itu. Karena ceritanya macam kayak Mm-mm. transaksi saham lah kayak gitu kan. Ya, ya, ya. Makin ramai otomatis kan makin tinggi harganya. Cuman untuk ketersediaan atau stoknya, ya itu dipengaruhi sama penambang-penambang itu sendiri kan. Nah itu Ya, 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 ya. yang saya ingin pertanyakan, apakah penambang itu bakalan terus banyak atau mungkin nanti bakalan agak mengecil gitu jumlahnya. Karena emang itu kan terbatas ya Bitcoin itu ya. Hmm. Otomatis nanti yang Ya, ditambang bakalan udah sedikit gitu. 18 juta. Otomatis 18 juta dari 21. 21. Nah, itu kan Ya. dari pengalaman Abang ini nih, waktu awal pertama mining, terus pengen masuk lagi sekarang ibaratnya dengan spesifikasi yang sama, pemasukan bukan secara rupiah ya, tapi misal dari Ya. Bitcoin, itu jumlahnya sama atau justru lebih sedikit makin kesininya? Secara detail jujur saya nggak bisa ngomong, soalnya sekarang juga udah nggak mining ya kayak gitu. Cuman secara rupiah pas awal-awal naik itu bagus banget. Iya, tapi kalau untuk sekarang saya cek aja ya. Tapi kalau misal secara Ya, jadi gimana? unit nggak bisa dilihat ya? Secara unit gimana? Misal 1 Bitcoin nih. Dulu misal satu Bitcoin itu bisa didapat dalam 1 minggu misalnya tuh. Oh, untuk masalah apa namanya kayak gitu, setiap bertambah tahun, ya, atau itu semakin sulit. Ya, itu sih yang makanya awal, ya kayak gini nih, Kang Mehmet, awal kalau nggak salah tahun 2009 ya, awal 2009, terus Bitcoin tuh diciptakan hanya 21 juta keping, ya, kayak gitu. Sekarang 2021 udah 18 juta keping yang ke mining kayak gitu. Nah, basisnya kan cuma dikit 3 juta. Kenyataannya yang 3 juta itu habisnya tahun 2140. Aslinya. Nah, gimana caranya kok itu cuma 3 juta keping. Jadi makin sini bakaran makin sulit. Kayak gitu. Makanya yang bikin harga naik juga. Cuman masalahnya namanya Bitcoin kan itu apa namanya? Ya namanya cryptocurrency ya. Gak ada fisiknya kayak gitu. Beda lagi dengan perusahaan-perusahaan yang emang anggaplah saham kayak gitu ya. Emang beda sih sama kayak gini. Cuman secara umum kayak gitu. Makanya kenapa kemarin Elon Musk masalah Tesla ya, ini beda lagi kayak gitu. Padahal dia jual mobil jauh lebih sedikit ketimbang Toyota. Cuman dia si sahamnya bener-bener naik banget kayak gitu. Karena inovasi. Jadi lebih ke orang-orang tuh dia apa namanya? Punya kepercayaan kayak gitu. Ke Tesla. Makanya dia pegang saham. Makanya untuk Bitcoin pun kalau orang udah nggak percaya, ya kebayangin aja lah sama Kang Mehmet kayak gitu. Yang kan jual. Maksud saya itu gini. Kan sekarang karena banyak yang nambang itu, karena mereka ibaratnya modal listrik, modal beli VGA itu masih nutupin kan. Meskipun ibaratnya kita udah susah nih, nanti kedepannya kan makin susah lagi buat nambang. Ya. Otomatis nanti bisa aja pemasukan sama pengeluaran nggak imbang. Otomatis di situ baru nih harga VGA mungkin bakalan agak normal. Yang saya pikirin gitu. Ya. Oke, tadi terus untuk masalah yang jual tergantung sebenarnya kembali lagi ke orangnya sih ya. Masalah yang jual mah cuman secara umum namanya Bitcoin emang kayak apa ya? Kayak dagang dadakan kayak gitulah. Makanya di mana pas lagi turun biasanya rata-rata sih ya, nggak semua tapi rata-rata langsung jual. Oke, dolar kalau nggak salah. Ya? Balik modal tergantung sih ya. Ada yang enggak untuk juga. 30 80 sekarang kalau dilihat dari Nice Hash dapatnya berapa? Di kisaran 90.000 sehari. 90 sehari. Rupiah. 90.000 sehari. Rupiah. Berarti berapa? 10 hari 900 2.700.000 30 80. Abah anggap 2,5 juta, kalau harganya 20 juta berarti balik modal berapa tahun? 2 tahun 3 tahun? Enggak. Lebih? 20
buka 8 bulan. 8 bulan. Oh iya. Nah, makanya dibilang pendapatan masih bagus. Sebenarnya nggak cuman malah dikasih tahu ya masih bagus. biarin. Tapi sebenarnya biar makin rame, stoknya makin dikit. Iya. nanti pada gak ada ladang buat ditambang nih. Gak apa-apa, sengaja aja. Ya. Abani, tadi kan Abani Ya. tentang apa ya? Ngebahas soal cryptocurrency itu udah diblokir ya di beberapa negara ya? Ya. Nah ini beritanya udah ada nih. Ini di Yahoo ya. Tadi bentar. Ya. Yang tadi itu, yang Nigeria, Bolivia dan lain-lain. Berarti ini udah banyak itu bukan sekarang ya ini ya? Maksudnya dari tahun Ya, 2017 dari dulu masalah Bitcoin sih kalau jujur awal kan 2009 ya. 2014 kalau nggak salah pertama benar-benar dengar, emang banyak kontroversi sih masalah Bitcoin, cryptocurrency ya secara umum kayak gitu. Makanya ya sih kadang masalah usaha ya mungkin ya Bitcoin itu cuman emang kontroversialnya kalau ditanya bener-bener kan Bitcoin untuk apa banyak yang nggak tahu kayak gitu ya. Sebenarnya lebih untuk pengganti juga kayak gitu dan lain-lain. Tapi kan yang orang tahu kadang lebih ke mining dan tradingnya aja kayak gitu. Iya benar sih. Sedangkan untuk transaksi asli kan emang jarang juga ada, tapi emang jarang. Makanya di situ sih masalah agak ragunya kayak gitu. Jadi mungkin untuk Bitcoin ya udah ya. Cuman untuk dari segi harga PGA bakalan turun apa enggak? Untuk masalah harga, jujur kayak nyari apa ya? kayak nebak isi hati pacar kayak gitu. Agak sulit kayak gitu ya. Apakah dia benar-benar cinta atau enggak kayak gitu. Apa makanya iya sih. Aja. Ya. Sekarang kan gimana Kamet? Jadi kan buat sekarang aja nih banyak misal yang nanya tentang bukan cuman ke kita aja, tapi ke YouTuber yang lain yang emang sering ngerakit budget PC gitu kan. Ini kapan rakit PC? Saya kan dilihat juga yang lain juga pada bingung gitu. Mau ngerakit PC, tapi kan kebanyakan pengen yang harganya itu masuk akal lah ya. Sekarang kenapa banyak yang nggak rakit PC ya karena harganya sendiri itu gitu. Ngerti. Iya sih itu emang efek terbesar ya, makanya kenapa untuk saya pribadi dari dulu emang udah kontra kayak gitu ya. Masalah cryptocurrency lebih ke emang ada pengaruhnya benar-benar ke hardware-nya, terutama masalah GPU kayak gitu. Soalnya kalau saya mau mining juga lebih masuk akal pakai GPU ketimbang kayak ASIC miner tadi. Tapi balik lagi ke masalah harga ya. Untuk harga jujur udah blank banget sih untuk sekarang ya. Soalnya dari kemarin kan banyak spekulasi kayak gitu. Kapan turunnya? Kemarin ada angin segar ternyata boro-boro. Terus Nvidia dengan yang khusus plan-nya ya, yang khusus mining itu hanya sekedar ngebantu Nvidia aja kayak gitu ya. Kalau Nvidia ada yang dengar, terutama sama Jensen Huang ya. Kalau emang benar-benar mikirin yang gaming kayak gitu, cobalah lihat ya. Kalau AMD gimana nih? Jangan Nvidia aja nih. Oke, untuk AMD sebenarnya 11-12 ya kayak gitu. Kalau ngejar, cuman untuk sekarang nggak masalah GPU mining dulu kemarin pas AMD ngeluarin CPX kalau nggak salah itulah intinya. AMD juga katanya mau ngeluarin, cuman belum dengar beritanya kayak gitu. Secara umum sih kalau dalam artian lebih ke penjualan ya kayak gitu ya. Contohnya seperti anggaplah barangnya dari Cina kayak gitu, terus ke Amerika, ke Indonesia dan lain-lain. Kemarin lebih besarnya di situ. Entah itu Nvidia, entah itu AMD. Toh sekarang kayak Asus misalkan dia kan bukan sekedar Nvidia doang, AMD juga bikin. Saya lebih agak betenya sih ke masalah yang dulu, yang dia bikin
GPU mining. Itu lebih utamanya sih. Cuman secara utama banyak banget tangan yang jahil kayak gitu. Iya. Tapi Abani Intinya. sekarang nih kan gara-gara harga PGA kita udah tahu ini bakalan pasti tinggi harganya. Makanya bagi saya sendiri ya, ini lihatnya itu misal ada PGA baru keluar. Ini hype-nya itu gak terlalu gimana gitu. Soalnya gak semua orang mungkin udah ada pikiran bahwa ya untung kalau misalnya dapat bagian gak dapat pasti harganya tinggi. Jadi sekarang tuh meskipun ada keluar yang baru gitu ya, jarang orang yang benar-benar oh itu bagus nih, ini gimana Ya, nih? ngerti. Ya, gitu. Sebenarnya kalau ngejar ke masalah apa namanya? Ngejar ke konsumen ya, Kang Mehmet. Kalau ngejar ke konsumen secara teori nggak harus apa namanya? Terlalu ngefokusin ke anggaplah RTX 3090. Bukan berarti nggak jangan jual ya. Yeah. Tapi juga terlalu fokus, soalnya anggaplah mereka tetap menjual 1060 kayak gitu dan lain-lain. Atau kayak Sony misalkan jual PS dia 6 tahun kayak gitu. Ya, jadi nggak gimana. Cuman kalau lebih dalamnya kalau ngerti masalah ekonomi itu penting. Ngerti nggak ekonomi? Iya, nggak terlalu paham. Cuman kan dari segi ininya juga. Jadi kayak gini lah. Gimana? Emang beneran. Soalnya kalau masalah ke konsumen sebenarnya nggak perlu juga. Jualan yang lama masih ngejarnya uang ya? Iya. Sebenarnya yang paling penting dalam sebuah perusahaan itu bukan sekedar pendapatan itu loh. Kadang lebih ke apa namanya? Lebih ke saham itu bikin apa namanya? Paling ngaruh menurut saya dari situ ketimbang dari pendapatan uang kayak gitu. Beneran. Emang. Cuman kan dipikir-pikir semakin karena langkanya hal kayak gitu, kadang orang-orang yang ibaratnya kan lebih banyak orang yang yang nge-mentionnya itu sekarang kalau misal PGA nih antara entusias atau gamers kebanyakan kayak gitu kan. Nah karena emang kita gak nge-push, apakah mungkin ibaratnya mereka cuman lihatnya secara apa tadi tuh saham gitu ya, saham kan mungkin turun gara-gara kita gak hype gitu kan, itu ngaruh gak sih sebenarnya? Sebenarnya nggak gitu juga, soalnya saham anggaplah gini lah, saham AMD lihat gimana. Itu naiknya gede banget gara-gara apa? Ya gara-gara Ryzen. Apakah dari penjualan? Bukan. Nggak juga. Tapi lebih ke hype. Jadi orang-orang tuh percaya kayak gitu bahwa AMD bakalan terus naik. Iya, nah Abani karena itu yang tadi saya bilangin. Ini kan rata-rata naik itu karena hype. Sedangkan sekarang mau hype juga, ibaratnya barangnya gak ada. Kita mau ngomongin, mau ngebahas atau mau intinya mau naikin gitu kan, gak ada nih yang pengen. Makanya kenapa mereka tetap membuat GPU biar diomongin itunya, bukan sekedar ada di Tokopedia kayak gitulah anggaplah ya. Tapi lebih ke anggaplah tiap 3 bulan sekali harus ada berita nih. Apa misalkan dari 3070 ke 3070 Ti walaupun barangnya kemana. Ya, untuk orang-orang yang rumor aja gitu kan. Ya. Paham oke. Sekarang kan kalau kita agak jauh ya. Sebenarnya nggak jauh sih. Oke. Tadi saya agak mau nyontoin ke ke mobil. Cuman ada satu contoh yang menarik. Ada yang disebut Hello Product. Hello Product ya. Di masalah dunia otomotif banyak ya. Jadi anggaplah Toyota bikin mobil gimana kayak gitu ya. Biar bikin namanya kayak yang gimana. Untuk dunia PC ya, yang paling mudah sih lebih ke i9 generasi ke-10 ya, 10900K. Soalnya dia satu-satunya yang 10 core ya. 1020 ya. 10 core 20. Soalnya generasi ke-11 itu dia diturunin lagi. Jadi jadi dia lebih ke lebih ke kita punya juga deh yang tinggi kayak gitu. Padahal kalau lebih ke stok itu di luar negeri dikit loh. Dikit banget. Jadi masalah tadi lebih ke lebih ke ekonomi ya. Cuman kenapa makanya mereka suka ada
Padahal kayak yang jual barangnya mana, cuman luncurin lagi produk dengan harga yang nggak realistis kayak gitu ya. Ngerti nggak? Padahal di pasar boro-boro segitu. Kayak gitu. Makanya ya namanya perusahaan sih wajar sih mereka ngejarnya keuntung, cuman ya capek juga ya kayak Kang Mehmet tadi lah mau rakit PC misalkan untuk sekarang emang bener-bener sulit. Intinya kayak gitu sih untuk masalah apa namanya perusahaan ya. Kayak gitu. Oke, mungkin buat topik tentang apa ini? Gara-gara mining gitu ya, udah cukup Ya, sampai ya. di sini. Oke, jadi buat kalian nih, kita kan jarang banget balas komentar-komentar yang mungkin udah lama, tapi kalian pengen jawaban yang cepat tentang diskusi apa rakit komputer dan sebagainya. Apapun itu ya. Itu kita sebenarnya buat sekarang mau udah bikin sebenarnya sih. Cuman kita ada Discord. Di situ kalian bisa masuk, bisa gabung gitu ya. Terus kalau misal ada pertanyaan atau pengen sharing sama kita, itu bisa lewat media tersebut. Soalnya kalau misal buat sekarang ibaratnya lewat komentar, itu mungkin Nggak akan semua nggak akan semua kebalas kayak gitu ya. Iya, gitu. soalnya banyak ya, emang banyak banget ya, ratusan ribuan kayak gitu untuk masalah komentar tiap harinya. Jadi nggak akan bisa kebalas satu-satu. Makanya untuk solusinya paling sekarang Discord kayak gitu. Nah, kenapa kita pilih Discord? Soalnya kan kalian itu bertanya nanti bukan cuman ke kita aja, tapi ke sesama subscriber dari ALT. Nah, di situ kita bisa saling sharing, bisa saling bantu. Jadi kalian gak usah seakan-akan, wah ini Kang Mehmet sama Kang Bani gak ini nih, Kemana kayak gitu. kemana gitu kan? Kok dicuekin terus? Apalagi kalian yang komentarnya itu video-video lama, waduh. Kita bukan maksudnya kayak gitu ya sebenarnya. Oke, jadi kalau kalian Tapi intinya lebih ke diskusi ya, Kang Mehmet ya. Itu. Lebih ke diskusi Tempat sesama, diskusi. misalkan ya kayak gitu. Dan Nanti kita tempat mungkin nyombong. ada waktu-waktu tertentu ya kayak gitu. Nanti kita akan ikutan. Tapi intinya secara umum semua boleh berkomentar, semua boleh membalas juga kayak gitu. Atau memberikan solusi ya apapun itu. Oke, jadi buat kalian yang emang pengen gabung dengan grup Discord kami, kita gitu kan, kalian bisa cek di link di bawah ini di deskripsi, atau kalian bisa mungkin nanti dimasukin linknya di sini ya, nantilah kalian lihat. Mungkin gitu aja ya Aban ya. Jangan lupa ya kalian cek Discord-nya. Bye.